Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sahabat sekalian, saya sekali-sekali mau memuji Prabowo Subianto ya. Jangan dibilang sakit hati. Susah juga kita ya kalau kita kritik terus. Tetapi ini pujian sekaligus juga masukan atau kritik juga ujungnya ya. Ini menarik. Tadi kita lihat tuh Prabowo Subianto bicara di Rusia, bicara tentang kolusi pejabat, pengusaha dan elit ya. Good point. Dan saya kira tidak ada yang membantah itu, dan apalagi yang meres ini adalah Prabowo sendiri yang justru punya potensi menjadi bagian dari kolusi itu. Tapi dia kemudian ingin membedakan bahwa I'm not the part of collusion, kan begitu. Saya adalah a part of solution. Nah, karena itu sebagai presiden ya tentu dia harus hilangkan itu, basmi itu kolusi pejabat, pengusaha dan elit politik itu. Kan jangan sekedar bicara saja, apalagi bicaranya di luar negeri lagi kan. Apalagi media sekarang ini jejaknya kejam sekali. Oke, coba kita bacakan dulu. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana Prabowo mengungkapkan itu dalam bahasa Inggris. Tapi terus terang saja kalau Prabowo ngomong dalam bahasa Inggris itu agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Ketika dia tidak membaca teks tetapi spontanitas, nah itu agak berbahaya sesungguhnya karena dia ngomong pada audiens internasional. Jadi kalau slip of tongue, kepleset agak susah juga karena gaya bahasanya pun tidak smooth, informal sekali. Karena itu barangkali ke depannya ya jauh lebih baik kalau ngomong di luar negeri dengan bahasa Inggris ya tetap pakai teks, itu jauh lebih baik. Kelihatannya seperti itu ya. Oke. Prabowo .2 ada bahaya besar di Indonesia, kolusi korupsi pejabat dan elit politik. Tadi dia juga sebut pengusaha ya. Keren ini. Presiden Prabowo Subianto menyebut ada bahaya besar yang mengintai Indonesia sebagai negara berkembang. Prabowo bilang bahaya itu adalah state captured. Masalah ini menurut Prabowo sangat serius dan harus segera diselesaikan. Karena di negara berkembang seperti Indonesia ada bahaya besar yang kami sebut state capture. Kolusi antara kapital besar dan pejabat pemerintahan serta elit politik, kata Prabowo saat menjadi pembicara di acara St. Petersburg International Economic Forum SPIEF 2025 di Rusia kemarin. Kolusi ini tidak membantu mengentaskan kemiskinan atau memperluas kelas menengah, tambah dia. Prabowo menuturkan posisi dirinya jelas. Ia menekankan setiap negara harus punya filosofi ekonomi yang sesuai dengan budaya dan sejarahnya masing-masing. Saya memilih jalan kompromi, mengambil yang terbaik dari sosialisme dan kapitalisme, ucap Prabowo. Selalu begitu. Kita selalu berpretensi bahwa kita mengambil terbaik, ya kan? Oke, nanti kita bahas ya. Prabowo menjelaskan sosialisme murni sudah terbukti tidak berhasil karena terlalu utopis. Ia menyinggung banyak contoh banyak orang tidak termotivasi untuk bekerja. Kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan, hanya sebagian kecil yang menikmati hasil kekayaan, kata Prabowo. Oleh sebab itu Prabowo menyebut dirinya memilih jalan tengah ya, the middle way. Dirinya ingin menggunakan kreativitas kapitalisme, inovasi, inisiatif. Tapi kami juga perlu intervensi pemerintah untuk memberantas kemiskinan, kelaparan dan melindungi yang lemah, ucap Prabowo. Karena itu filosofi ekonomi kami bisa dirangkum dalam satu kalimat: kebaikan terbesar untuk sebanyak mungkin orang. Pemerintah harus bekerja untuk memberikan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin rakyat, dan untuk itu kami harus punya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Saya percaya inilah kunci pembangunan yang cepat, tutur Prabowo. Oke. Saya di panggung Forum Ekonomi Rusia, Prabowo beberkan 4 prioritas pimpin Indonesia. Apa 4 prioritas ini ya? Ada tambahan lagi. Ini bawahnya ada berita lagi ya. Saat saya memimpin pemerintahan Indonesia, prioritas utama saya adalah pertama, mencapai swasembada pangan ya, ujar Prabowo. Kedua, menempatkan energi sebagai hal yang harus diprioritaskan. Kemudian apalagi? Ketiganya apa? Oke. Prioritas selanjutnya adalah pendidikan dan industrialisasi. Dan keempat, mempercepat industri. Pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan rakyat Indonesia agar mampu bersaing di era abad ke-21 yang menantang. Dan keempat, mempercepat industrialisasi Indonesia, tegas Prabowo. Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Menurutnya, hal itu bisa menjadi anugerah, tapi di sisi lain juga bisa menjadi musibah apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Jadi sekali lagi, prioritas pemerintahan Prabowo adalah swasembada pangan,
kemudian energi sebagai hal yang harus diprioritaskan, kemudian pendidikan dan industrialisasi. Nggak ada yang salah. Kenapa nggak korupsi ya karena semua ini nggak ada gunanya kalau pelakunya korup semua. Tapi it's okay ya. Sekali lagi nih saudara sekalian, tidak banyak yang nonton kalau kita puji-puji Prabowo. Jadi jangan salahkan saya ya. Gimana ini ya? Oke. Jadi gini, saya ingin memuji sekaligus mengkritik. Saya senang ya Presiden kita Prabowo Subianto bicara mengenai state captured ya. Bahwa yang namanya negara itu dirampok ya, di captures, disandra oleh penguasa yang zalim atau pejabat yang bengkok, pengusaha, dan tentu saja tambahan elit politik. Tapi persoalannya, bukankah orang-orang tersebut ada di pemerintahan Prabowo hari ini? Direkrut secara sadar, dan mereka lah pelaku-pelaku ekonomi 10 tahun terakhir di masa pemerintahan Jokowi yang diakui sebagai makin jauh dari pasal 33 sebagaimana dikatakan oleh orang kepercayaan Prabowo Fuad Bawazir, bahwa tidak terlepas dari soal orde baru, orde lama dan lain sebagainya atau orde reformasi. Yang jelas pengelolaan Indonesia 10 tahun terakhir itu sudah makin jauh dari pasal 33. Lah, kok tim ekonominya masih dipakai? Di situ ada Bahlil, ada Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir, ada Agus Gumiwang dan lain sebagainya. Kan kita bingung, ada Sri Mulyani Menteri Keuangan. Lalu gimana? Antara statement itu selalu different direction dengan tindakan. Kan itu yang jadi persoalan. Maka kemudian orang selalu bilang ya ini omong-omong doang, atau jangan-jangan ada yang salah antara apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Selalu ada distansi ya, ada disparitas gitu, ada distance. Kan itu yang jadi persoalan saudara sekalian. Kita tidak menolak apapun yang dikatakan oleh Prabowo karena baik sekali apa yang dikatakan tentang state capture itu. Tapi Prabowo ketika dia mengatakan dia tidak sedang menjadi pengamat, dia adalah Presiden Republik Indonesia. Kalau dia tahu problem Indonesia itu adalah state captures dan ada kolusi antara penguasa, pengusaha dan kemudian elit politik, ya harusnya dia tunjukkan dengan langkah-langkah yang meyakinkan rakyat, meyakinkan kita semua. Apa langkahnya untuk memberantas state captures oleh 3 komponen itu? Penguasa yang zalim, penguasa yang maling misalnya, pengusaha dan elit politik. Kan itu soalnya. Jadi kita bingung. Dari awal mengatakan memberantas korupsi dan lain sebagainya, tetapi ketika merekrut menteri-menteri, pertama memperbanyak jumlahnya, semua dapat dengan kualitas apapun, dengan integritas dan track record apapun, yang penting adalah mendukung pada proses pilpres kemarin. Kan jadi kita kacau. Belum lagi kemudian mereka dikasih jabatan rangkap. Bayangkan ada puluhan wakil menteri yang rangkap jabatan di BUMN. Kan ini persoalannya. Kalau kita bicara state captures itu salah satunya itu. Jadi semua kekayaan alam itu, kekayaan negara itu muternya di orang-orang itu saja. Belum lagi kalau seandainya mereka tidak bertindak untuk melakukan atau membangun good governance, clean government, tapi mereka membangun yang namanya kekuatan-kekuatan ekonomi tersendiri, sehingga yang terjadi adalah kita melihat sebuah fenomena ketika orang menjabat makin kaya dia, makin tajir, perusahaan dia makin jalan besar, saham dia makin naik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kan itu masalahnya. Luhut Panjaitan masih dipakai bahkan sebagai dewan ekonomi. Kalau misalnya state capture itu terjadi selama 10 tahun terakhir, ya pelakunya kan berarti kan ada di pemerintahan Prabowo saat ini. Itu yang saya kadang-kadang bingung menilai Prabowo ini. Sekali lagi tolong ya, yang namanya pendukung jangan dibilang ini soal sakit hati dan lain sebagainya. Nggak ada urusan sakit hati. Ini adalah murni sebagai masukan atau kritik. Kalau mau sikat koruptor senang sekali saya, ya. Jadi kalau memang sungguh-sungguh sikat. Nah, ada problem misalnya soal Kejaksaan Agung. Nah, ini Kejaksaan Agung menurut saya little bit tricky. Kenapa? Betul, Kejaksaan Agung itu nyikat korupsi skala besar. Misalnya korupsi timah yang ratusan triliun. Kemudian ada lagi yang kemarin yang terkait dengan sebuah perusahaan yang mengembalikan uang sampai belasan triliun misalnya. PT Wilmar kalau tidak salah. Cek lagi ya, mudah-mudahan ini saya disclaimer dulu. Kalau tidak salah Wilmar. Nah, saya senang dengan fenomena Kejaksaan Agung ini. Tapi kan yang kita kemudian
agak meragukan adalah ketika Zarub Rikar, seorang maklar perkara di Mahkamah Agung, ditemukan uang hampir 1 triliun, kemudian tidak ditelusuri uangnya bersumber dari mana saja. Kan sudah bisa dipastikan uangnya itu bersumber dari para penyuap yang ingin mencari kemenangan atau dalam tanda kutip keadilan ya di Mahkamah Agung. Pertanyaannya, Zarub Rikar yang 1 triliun itu mengumpulkan uang cash yang katanya bukan 1 triliun, kata Maki 1,6 triliun. Teman saya di partai politik bilang 2 triliun, kan kacau. Oke, let's say 1 triliun dengan kurang lebih ya, dengan emas 51 kilogram. Kan gak mungkin kalau dia tidak berhubungan dengan para penyuap dan dengan hakim agung, karena posisi dia sebagai maklar, dia bukan hakim agung. Kan ini saja sebenarnya terlihat Kejaksaan Agung kelihatannya tidak kafah juga memberantas korupsinya. Kalau dia mau berantas korupsi kan dia harus telusuri dari mana uang tersebut dan mengalir ke siapa saja. Kan itu yang kemudian kelompok sipil yang kemudian mempermasalahkan. Malah kemudian dia permasalahkanlah ada mafia yang mencoba memburukkan kredibilitas Kejaksaan Agung. Maka adalah peran Marcella Santoso dan lain sebagainya. Begini saudara sekalian ya, bisa jadi dalam perkara-perkara besar seperti perkara timah dan lain sebagainya, itu ada tim komunikasi atau tim medianya. Benar, ada tim media yang ingin memburukkan penegak hukum. Mereka mampu bayar di mana-mana, bahkan penegak hukumnya bisa dibayar. Tapi yang jadi masalah adalah kan kredibilitas Kejaksaan Agung dan penegak hukum lainnya juga harus kita pertanyakan. Kan sering terjadi buka kasus ini, ambil kasus ini dan lain sebagainya. Kita paham, bukan berarti kemudian kita nggak paham. Nah, tetapi kemudian Kejaksaan Agung mengglorifikasi temuan bahwa ada upaya untuk mendiskreditkan Kejaksaan Agung dengan membayar yang melibatkan pemret atau redaktur televisi swasta dan lain sebagainya. Jadi diglorifikasi itunya. Iya benar, memang ada upaya untuk membusukkan penegak hukum dari para koruptor. Tapi jangan lupa, ada juga yang dari civil society yang murni yang kemudian mengkritik governance di Kejaksaan Agung, misalnya governance di kepolisian dan governance di KPK. Jadi kita harus bedakan. Jadi ada pengkritik penegak hukum yang berasal dari para koruptor yang barangkali sedang diproses dan kemudian mereka berkepentingan untuk membusukkan institusi tersebut agar kemudian tidak mempercayai proses penanganan korupsi yang sedang mereka lakukan. Tapi ada juga dari civil society yang dari awal terus melihat kinerja penegak hukum ini. Salah satunya dalam kasus Zarub Rikar. Kok tidak dipersoalkan asal uang, siapa yang menyuap dan kemudian kemana uang tersebut, hanya berhenti pada Zarub Rikar sendiri. Begitu ya sobat era sekalian. Nah sekarang kembali kepada Prabowo tadi. Kan Prabowo adalah the leader, the president. Dia yang kemudian bisa memutus mata rantai kolusi ini, pejabat, pengusaha dan elit. Nah sekarang bagaimana cara memutus mata rantainya? Berhentikan menteri yang tidak kredibel, menteri yang diperkirakan korup, menteri yang terima uang suap dan sogokan dan lain sebagainya. Let's say saya katakan yang jelas-jelas ya. Dito Aryo Tejo misalnya, saya berulang kali mengatakan, kan sudah jelas menerima 27 miliar dari kasus BTS. Lah boro-boro dihukum atau diproses, ya kan? Tiba-tiba dijadikan menteri lagi. Padahal kita tahu yang namanya pengembalian uang itu tidak menghilangkan tindak pidananya, tindak pidana korupsinya. Belum lagi menteri yang kemudian ditengarai banyak isu yang terkait dengan tambang dan lain sebagainya seperti Bahlil. Atau Erlangga Hartarto yang disebut Faisal Basri terlibat dalam kasus ekspor nikel dan lain sebagainya. Begini, semua isu tersebut belum tentu benar, tetapi kalau Anda mau mencari sebuah pemerintahan atau orang yang memerintah negara ini, ya haruslah orang yang punya kredibilitas tingkat tinggi, sih orang ada kepercayaan masyarakat, ada public trust. Begitu saudara sekalian ya. Oke, coba kita bacakan ya. You are the president, you are the leader right now. Bukan lagi a researcher atau observer. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang saya heran, kenapa dia selalu mengatakan begini begono dan lain sebagainya, tetapi directionnya tidak sampai ke sana. Ini mohon maaf ya, siapapun ya yang memuja-muja Prabowo dan lain sebagainya, saya nggak ada urusan. Tetapi maksud saya, please, satu kata dengan perbuatan. Kan orang akan melihat, oh Prabowo lagi hati-hati untuk melepaskan diri dari Jokowi, dia harus benar-benar. Itu namanya presidennya takut. Kenapa harus hati-hati dan lain sebagainya? Kalau memang benar, letakkan kebenaran tersebut. Tapi kecuali dia menganggap sosok seperti Dito Aryo Tejo itu sosok yang benar, nah ini jadi masalah. Atau mungkin ini kan bantu-bantu kita
waktu pilpres, itu susah juga kita. Atau misalnya sosok seperti Erick Thohir dan Boy Thohir yang banyak isunya di BUMN, kan bantu-bantu kita waktu pilpres. Ya kalau begitu ribet, kita nggak usah ngomong tentang state capture dan kolusi penguasa, pengusaha dan elit politik kalau begitu. Begitu saudara sekalian ya. Coba kita lihat komentar sobat RH sekalian. Ini ada ya. Kasus korupsi BTS penerima uang hasil kejahatan sebesar 27 miliar yang diterima oleh saudara Dito Aryo Tejo yang saat ini menjabat sebagai Menpora RI tidak diproses ke pengadilan. Padahal sudah cukup memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jungto pasal berapa nih? Pasal 180 KUHP penada uang hasil korupsi sama dengan penada HP curian. Apakah masih ada equality before the law di Indonesia? Ini yang ditulis oleh mantan Kapolri Ugroseno, bayangkan sampai dia nulis begitu. Ya. Oke, coba kita lihat komentar saudara sekalian. Kenapa kalian ini kalau saya muji-muji dan mengkritik Prabowo nggak banyak yang nonton? Masa soal ijazah palsu saja yang ditonton? Oke. Oke, coba ya kita baca komentar saudara sekalian yang tidak banyak ini ya. Oke. Ayo Pak PS 08 hajar koruptor, kami masih mendukungmu. Gitu ya. Beda kelas bahasa Inggrisnya dengan yang kemarin. Oh iyalah, jauh lah dibandingkan we walk the talk, not only talk the talk. Nggak bisa lah ya. Ya tapi kan sebenarnya kalau kita lihat canggih juga nggak canggih-canggih amat bahasa Inggrisnya Prabowo ya, tidak halus ya sebenarnya. Gitu. Si omon-omon sedang omon-omon, kerjanya si omon-omon cuma omon-omon. Bahasa Inggris Wowo nggak sebagus Jokowi. Top dah bahasa Inggris Jokowi sampai orang USA dan Inggris sendiri nggak ngerti dia ngomong apa. Talk the talk, petok. Luar biasa. Nggak ada tindakannya, Wowo cuma orang omong kosong, tong kosong. Saya yakin anak SD masih jauh lebih fasih berbahasa Inggris dibandingkan dengan presiden kemarin. Ya nggak bisa lah. Begini bro, bahasa itu justru Anda harus belajar dari awal, dari kecil. Ya. Dibandingkan dengan orang tua kayak kita ini kalau tidak belajar dari kecil ya bahasa Inggrisnya terbatas saja. Kalau in term of pronunciation ya Anies menurut saya jauh lebih lancar dibandingkan Prabowo ngomong bahasa Inggrisnya, karena kelebihannya adalah Anies pernah SMA di Amerika Serikat, pernah program AFS ya, jadi AFS Exchange ya, jadi American Foreign Student Exchange, jadi pernah begitu, jadi dia pernah, karena itu bahasa Inggrisnya lancar. Itu kan beruntungnya dia. Atau anaknya Mutiara yang bahasa Inggrisnya lancar karena bapaknya 6 tahun di Amerika dan dia ikut. Jangan-jangan lahirnya di Amerika juga Mutiara ya. Itu jadi beda kelas lah ya. Karena anak-anak sekarang anak-anak yang beruntung punya orang tua yang lama di luar negeri, disekolahkan from the beginning di Amerika Serikat atau di negara yang berbahasa Inggris dan lain sebagainya ya. Beda sama orang-orang kampung zaman dulu. Omon-omon doang, ketularan sama sein kiri belok kanan dia si Pak omon-omon. Kemudian kalau Pak Prabowo bisa membuktikan ucapannya dan membuat negara ini lebih baik, kita juga senang. Tapi selama belum terbukti, Pak Prabowo harap sabar terima kritikan rakyat. Ya begitu Pak, ya kan? We love you, but ya we love more the country. Kita cinta Prabowo, tapi kita lebih cinta Indonesia tentunya. Karena yang paling penting itu bukan omongan Prabowo, tetapi apakah Indonesia lebih baik dibawa ke pemimpinan Prabowo Subianto. Itu kan masalahnya. Dan kalau kita bicara state capture, itu sudah fenomena yang kita ketahui. Tapi apa yang dilakukan? Nah, paling tidak ya, sebelum pembantu-pembantunya melakukan tindakan, paling tidak yakinkan kita bahwa yang direkrut itu orang-orang yang tidak bermasalah. Itu masalahnya. Kalau yang direkrut orang-orang bermasalah ya berat kita lah. Ya kan dia bilang elit politik yang beliau katakan itu ya sudah terserap semua di dalam pemerintahan. Kan elit politik itu ketua-ketua umum partai politik. Semua ketua umum partai politik di DPR itu berada di inner circle pemerintahan saat ini. Yang tidak kan cuma 2 saja. Ya, atau 3 lah sama PKS dari 8. Surya Paloh, tapi Surya Paloh kan di inner circle juga, Megawati inner circle juga. Ya, circle-nya jauh sedikit, tapi kan tetap circle kan. Mereka tidak truly opposition kan. Mereka bukan opposition leader sesungguhnya. Mereka ya elit juga. gitu ya. Oke. Di Rusia Pak Wowo bilang ekonomi Indonesia tumbuh 5%. Wah kakak bohong nggak sih? Ya menurut CSIS kalau tidak salah itu nggak nyampe 5%. 4,9
sekian persen, 7 atau 4,8% sekian ya. Karena persentase koma-koma itu penting bagi pertumbuhan ekonomi. Walaupun di zaman Jokowi, Antoni Budiawan agak heran, kok bisa ya pertumbuhan ekonominya kok flat begini, kelihatannya ditahan sedemikian rupa angkanya sehingga tidak ada fluktuasi. Dia bandingkan zaman SBY yang ada fluktuasi sebagai sebuah pertumbuhan yang real karena ada fluktuasi. Ini kok nggak ada fluktuasinya? Dia bilang begitu ya. Oke, saudara sekalian, sekali lagi ya, saya setuju apapun yang dikatakan Prabowo Subianto, tapi masalahnya adalah sobat sekalian kelihatannya belum bisa membuka hati dengan Prabowo Subianto karena tiap tentang Prabowo Subianto kenapa tidak banyak yang mau terlibat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.